Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sukmawati dengan nomor induk mahasiswa 20217093 dari tingkat 1B Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Manusia terbentang dari mulut hingga ke anus. Ada 3 proses dalam sistem pencernaan. Yang pertama, proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut sampai ke lambung. Yang kedua, ada proses penyerapan makanan yang terjadi di dalam usus. Yang ketiga, ada proses pengeluaran sisa makanan melalui rektum hingga ke anus. Yang pertama ada rongga mulut atau cavitas oralis yang menjadi gerbang utama dari proses pencernaan pada manusia. Makanan akan masuk melalui rongga mulut. Yang kedua ada lingua atau lidah. Fungsi dari lidah yaitu membantu mengecap dan menelan makanan, dan lidah yang akan membawa makanan masuk ke esofagus menuju lambung. Di sini ada kelenjar ludah. Yang pertama ada glandula parotidea, sepasang kelenjar liur yang terbesar. Yang kedua ada glandula sublingualis, sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah. Yang ketiga ada glandula submandibularis yang terletak di rahang bawah. Dan 70% saliva di kafum oral diproduksi oleh kelenjar submandibularis. Kemudian ada faring, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, organ yang berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut hingga ke lambung. Kemudian ada lambung atau gester. Di lambung akan memecah makanan menjadi partikel-partikel dengan bantuan asam dan enzim. Dan di sini ada pankreas, kemudian ada plenikus atau limpa, kemudian ada hati atau hepar berperan dalam produksi cairan empedu. Kemudian ada kandung empedu atau vesika velea yang membantu pencernaan lemak dalam tubuh serta menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus di dalam usus halus atau intestinum minor. Di usus halus ada duodeni, jejunum, ileum. Kemudian makanan akan ke usus besar atau intestinum mayor, yaitu ada kolon transversum, kolon descendens, kolon ascendens. Kemudian ada caecum atau awal usus besar, kemudian ada kolon sigmoid, ada rektum atau penyimpanan sementara feses, ada appendix vermiformis atau umbai cacing, ada kanalis analis, dan terakhir ada anus. Di sini ada anatomi rongga mulut. Yang pertama ada lingua atau lidah. Lidah berperan dalam proses mekanisme pencernaan di mulut dengan menggerakkan makanan ke segala arah. Kedua ada gigi atau dens, merupakan alat bantu untuk mengunyah dan berbicara. Di sini ada ductus glandula sublingualis atau kelenjar ludah. Kemudian ada frenulum linguae atau lipatan lidah. Kemudian ada glandula sublingualis, kelenjar ludah juga. Di sini ada musculus mylohyoideus atau otot dasar mulut, otot yang membantu pergerakan pada dasar mulut. Kemudian di sini ada glandula parotidea atau kelenjar ludah parotis. Di sini ada ductus parotideus, ini juga kelenjar ludah. Kemudian ada musculus masseter, otot yang membantu pergerakan pada rahang. Di sini ada ductus submandibularis, kelenjar ludah juga, dan terakhir ada glandula submandibularis, kelenjar ludah. Ada anatomi esofagus. Di sini ada incisor teeth atau gigi pemotong depan. Kemudian ada orofaring atau bagian tenggorokan belakang mulut. Bagian tengah atau media yang menghubungkan rongga mulut. Kemudian ada epiglotis atau tulang rawan yang fleksibel di atas laring.
Epiglotis ini adalah bagian yang paling penting dari esofagus, dan epiglotis ini memastikan ketika makanan masuk ke dalam esofagus, maka saluran pernapasan akan tertutup sementara. Kemudian ada piriform recess atau bagian seperti buah pir di hipofaring. Kemudian ada tiroid cartilage atau tulang rawan tiroid, ada cricoid cartilage atau tulang rawat cricoid, kemudian ada cricopharyngeal constriction, kemudian ada cricopharyngeus muscle atau otot yang terletak di esofagus. Ada perletakan aorta di esofagus atau aortic constriction, kemudian ada trakea, kemudian ada aorta atau pembuluh darah arteri besar. Di sini ada left main bronchus atau bronkus kiri. Di sini ada inferior esophageal sphincter atau katup bawah esofagus. Dan di sini ada diafram atau diafragma. Diafragma ini mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Di sini ada fundus of stomach, dan terakhir ada cardiac part of stomach. Dan ada anatomi lambung. Di sini ada kardia atau katup lambung atas, atau katup yang mengunci lambung dengan esofagus bagian atas. Kemudian ada fundus ventriculi, bagian yang menonjol ke atas atau terletak di sebelah kiri. Osteum cardiac biasanya berisi gas. Kemudian ada serosa atau jaringan ikat pelapis luar, jaringan ikat bagian luar yang membungkus lambung. Kemudian ada esofagus di sini. Kemudian ada korpus atau badan lambung, dan di sini ada musculus longitudinalis atau otot memanjang, lapisan otot yang panjang. Kemudian ada musculus circular atau otot melingkar yang merupakan jar otot yang kuat. Kemudian ada musculus obliquus atau otot menyamping, mempunyai otot bergaris miring. Di sini ada rugae mucosa atau jonjot selaput lendir lambung. Di sini ada lengkung kecil lambung atau curvatura minor gastris. Di sini ada curvatura major gastris atau lengkung lambung besar. Kemudian ada antrum polliricum atau rongga melebar lambung. Ada enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Kemudian di sini ada pylorus atau muara lambung, bagian akhir dari lambung yang terhubung dengan usus halus. Dan di sini ada canalis pyloricum, saluran muara lambung. Dan di sini ada sphincter polliricus atau katup lambung bawah yang berfungsi untuk mencegah makanan yang berada di duodenum agar tidak kembali ke lambung. Dan kemudian ada duodeni. Di sini ada anatomi kantong empedu dan pankreas. Pertama ada vesica velea atau kandung empedu. Kantung empedu ini memiliki peranan penting dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi manusia, terutama untuk membantu penyerapan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dari dalam tubuh. Vesica velea ini menghasilkan cairan yang akan melumasi makanan yang akan masuk ke usus halus. Kemudian di sini ada ductus hepaticus dextra, saluran hati kiri, dan ductus hepaticus sinistra, saluran hati kanan. Kemudian ada mukosa pankreas dan ada ductus hepaticus communis, cairan empedu yang dialirkan ke dalam saluran pencernaan melalui saluran empedu yang bermuara di duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari. Di sini ada ductus choledecus atau saluran empedu distal. Kemudian ada ductus cysticus atau saluran empedu proksimal. Ada duodeni, ada pankreas. Pankreas ini yang akan menghasilkan hormon atau hormon-hormon.
Kemudian ada di sini hepatopankreatik atau saluran ke hati dan pankreas. Di sini ada papila duodenal, kemudian ada jejunum atau usus halus kosong, dan kemudian ada ductus pancreaticus atau saluran pankreas. Ini ada anatomi usus halus. Pertama ada duodenum atau usus halus 12 jari. Letaknya dekat dengan kelenjar pencernaan membuat duodenum lebih mudah menerima enzim pencernaan dari pankreas serta cairan empedu. Duodenum ini adalah pangkal dari bermuaranya makanan dari lambung ke usus. Kemudian jejunum, makanan hanya atau usus halus kosong, makanan hanya lewat saja. Kemudian ada usus halus bagian penyerapan atau ileum. Semua zat makanan, protein, mineral, vitamin, lemak, dan karbo akan diproses dan diserap di usus halus. Makanan yang mudah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang sudah tidak bisa diserap akan dilanjutkan ke usus besar. Anatomi usus besar. Sekum adalah bagian pertama usus besar. Usus besar yang memanjang disebut dengan kolon ascendens. Di kolon ascendens ada kantong usus besar atau haustrum, berguna menyerap makanan yang masih mengandung air. Tujuannya adalah ketika sudah menjadi feses tidak mengandung air lagi. Kemudian di sini ada ilium atau tulang usus. Dan ada valvula iliocaecalis. Persambungan antara kolon ascendens dan transversum itu adalah flexura hepatica coli atau flexura coli sinistra. Kemudian usus besar dialiri oleh arteri mesenterica superior atau pembuluh arteri usus halus bagian atas. Persambungan antara kolon transversum dengan kolon descendens itu disebut dengan flexura lienalis coli atau flexura coli sinistra. Mesokolon transversum atau otot yang mengandung untuk menempelnya kolon transversum. Kemudian di sini ada appendikes epipolicae atau kantung kecil peritoneum berisi lemak. Dan di sini ada kolon descendens. Kemudian ada taenia coli atau pita usus besar. Makanan yang sudah diproses di kolon ascendens, kolon transversum, dan masuk ke kolon sigmoid atau usus besar berbentuk sigmoid atau S. Kemudian makanan akan disimpan sementara di rektum dan akan dibuang di kanalis analis. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.